Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Siti Sutia. Perkenalkan, saya Cantika Suryani. Perkenalkan saya Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial, definisi sosial, dan juga stratifikasi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri stratifikasi sosial, terbentuk stratifikasi sosial, dan dasar stratifikasi sosial. Saya akan menjelaskan sifat stratifikasi, bentuk-bentuk stratifikasi, dan mobilitas sosial. Terakhir ya. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat yang membentuk tataan dan organisasi sosial. Ada beberapa elemen penting dalam struktur sosial. Yang pertama adalah status sosial. Status sosial dibagi menjadi 3, yaitu ada ascribed, achieved, dan juga assigned. Ascribed adalah status yang dimiliki sejak lahir, seperti anak bangsawan. Terus ada achieved adalah status yang telah dicapai oleh upaya sendiri atau pribadi yang telah dilakukan sebelumnya. Terus ada assigned. Assigned adalah status yang diberikan oleh masyarakat atau orang tertentu yang statusnya akan hilang jika jabatannya sudah berakhir, contohnya seperti I.R. Soekarno sebagai presiden. Nah, terus juga ada faktor geografis. Yang pertama itu adalah letak geografis, iklim, topografi, dan juga sumber daya alam. Nah, terus juga ada diferensi sosial. Nah, diferensi sosial adalah pengelompokan dalam masyarakat secara horizontal. Ciri-cirinya ada seperti sosial dan juga budaya. Terus ada macam-macam diferensi sosial. Yang pertama itu ada jenis kelamin, terus ada suku bangsa, ada agama, ada ras, dan juga ada profesi. Yang terakhir itu ada klan. Nah, klan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada patrinatral, matrinatral, dan juga bilateral. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri stratifikasi sosial. Yang pertama, ada perbedaan gaya hidup. Orang kaya dan miskin hidup berbeda, mulai dari tempat hiburan, makanan, hingga makanan sehari-hari. Yang kedua, ada perbedaan memperoleh hak dan sumber daya. Orang kaya punya akses lebih baik ke pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas mewah. Yang ketiga, perbedaan kemampuan. Orang kaya mungkin lebih terdidik, berpengalaman, dan mempunyai koneksi yang luas. Yang terakhir, yang keempat, adanya simbolisasi. Barang-barang yang dimiliki seseorang, seperti mobil, jam tangan, pakaian, bisa menunjukkan status sosial seseorang. Lalu, ada faktor pendorong terjadinya stratifikasi. Yang pertama, adanya perbedaan ras dan budaya. Orang yang berasal dari ras atau budaya tertentu seringkali mengalami diskriminasi, sehingga mereka lebih sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan akses sumber daya. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang terspesialisasi. Pembagian tugas dalam masyarakat modern ada banyak pekerjaan yang berbeda, seperti dokter, guru, perawat, petani, tukang beca, dan lain-lain. Karena tugas yang berbeda, mereka mempunyai status dan pendapatan yang berbeda. Lalu yang terakhir, adanya pembagian hak dan kewajiban. Kekuasaan orang mungkin punya hak lebih banyak dan kewajiban lebih ringan. Lalu, ada dasar stratifikasi sosial. Ada 4. Yang pertama, kekayaan. Berarti orang atau anggota masyarakat yang memiliki kekayaan lebih, dia akan berada di lapisan atas. Lalu yang kedua, kekuasaan politik. Berarti pejabat atau publik ada di posisi atas, sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan politik itu ada di posisi bawah. Lalu yang ketiga, kehormatan. Ini tuh kayak seperti orang kerajaan yang mempunyai keturunan atau orang yang mempunyai status tertentu. Itu berarti ada di lapisan atas. Lalu yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Jadi orang yang mempunyai berilmu itu ada di posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu itu ada di lapisan bawah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang perbedaan sosial. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam, yaitu ada sifat stratifikasi,
bentuk-bentuk stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan saluran mobilitas sosial. Nah, untuk sifat stratifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tertutup. Mobilitas sosial di yang tertutup ini hampir tidak mungkin terjadi, seperti dalam sistem kasta dalam budaya Hindu. Lalu yang kedua ada terbuka. Mobilitas sosial di sini mudah saja terjadi, seperti dalam sistem kelas ekonomi modern. Lalu ada campuran. Campuran ini adalah gabungan antara sistem tertutup dan terbuka, di mana di sini ada peluang mobilitas tetapi terbatas. Lalu ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Bentuk-bentuknya di sini dibagi menjadi 3. Ada ekonomi, politik, dan sosial. Ekonomi yaitu stratifikasi berdasarkan kekayaan atau kelas ekonomi. Misalnya adanya kelas kaya, menengah, dan juga miskin. Lalu ada politik. Stratifikasi berdasarkan kekuasaan atau peran politik, misalnya pejabat atau bangsawan. Lalu ada sosial. Stratifikasi berdasarkan status sosial yang mungkin dipengaruhi oleh pekerjaan, keturunan, ataupun pendidikan. Lalu selanjutnya ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Adapun 4 bentuk mobilitas sosial yaitu vertikal, horizontal, intragenerasi, dan antargenerasi. Untuk vertikal yaitu pergerakannya naik atau turun di dalam lapisan sosial. Yang kedua ada horizontal, pergerakannya di tingkat yang sama tanpa adanya perubahan status. Lalu ada intragenerasi, mobilitas yang terjadi dalam satu generasi atau kehidupan seseorang. Lalu ada yang terakhir ada antargenerasi, mobilitas yang terjadi antar generasi seperti seorang anak yang status sosialnya lebih tinggi daripada orang tuanya. Saluran yang terakhir ada saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah jalan yang memungkinkan seseorang berpindah kasta. Dalam catatan, saluran mobilitas sosial yang disebutkan yaitu meliputi pernikahan, pendidikan, politik, dan angkatan bersenjata. Untuk pernikahan itu perkawinan dengan individu dari status yang lebih tinggi. Lalu ada pendidikan. Mencapai pendidikan yang lebih tinggi bisa meningkatkan status seseorang. Lalu ada politik. Partisipasi dalam organisasi politik bisa saja meningkatkan status orang tersebut. Kemudian yang terakhir ada angkatan bersenjata. Bergabung dengan militer bisa saja memberikan peluang untuk orang tersebut naik kasta. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kami sudah selesai menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.